Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri hidayatika wa binuri ma'rifatika wal yaqin. Allahumma adkhilna li jami'il awliya'i was salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan taftah lana biha at-taysir wa ta'liqu biha an-nabab as-sirri wa at-ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira wa ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir bijahil basirin nadir wal qamaril mustadir. Ilahi anta maqsudi waridaka matlubi a'dini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, ayyuhal hadirin wal hadirun wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada malam hari ini kita masih disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat bermuajah kembali. Walaupun tidak kontak langsung secara fisik, kan, tetapi saya rasa cuma bedanya 11-12 sajalah. Salawat dan salam semoga akan senantiasa terlimpah curahkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita dan kita awali dengan bil barakah. Bil barakah wal karamah Abdul Qadir waliyullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah wa ridallah. Bil barakah wal karamah Abdul Qadir waliyullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah wa ridallah. Ala bahri syabab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal a'immatil mujtahidin min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhiratil Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila sultan al-awliya Allah Syekh Abdul Qadir al-Jilani, khususan la Syekh Allah Sekandar, khususan la Abu Yazid al-Bustami Hujjat Islam Muhammad ibn Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, khususan ila Syekh Junaid al-Baghdadi sirra sakit, khususan ila Abu Hasan al-Abu Salman al-Radhi, khususan ila ahli salatul qadar al-Aqsabandi, khususan ila khususan ila Rai Swanda wa ila Rai Qadul Kanan, khususan ila Aqil wa khususan ila Abdul Ghani Sari, khususan ila yang surat diimpah khususan dari pojok keperwitu yang surat diimpah
وخصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومعلمنا وأساتذتنا خصوصا إلى guru-guru kita semuanya yang pernah kita mengenyam pelajaran apapun itu bentuknya, sekecil apa dan sebesar apapun. Mudah-mudahan mereka diberkahi, yang masih hidup mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, ditambah barakahnya, ditambah manfaatnya, ditambah pengaruhnya. Yang sudah meninggal dunia semoga senantiasa dikumpulkan bersama wali-walinya Allah Subhanahu wa taala dan berkumpul dengan rombongan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ansur 'alaihi rahmatan wa ridwana وأمتنا بأسراره في كل وقت ومكان. Baik hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada kitab Risalah Al-Ghausiyah. Masih kita di muqaddimah. Ya, kita ini ngaji belum kemana-mana nih, masih mukaddimah. Sudah berapa kali pertemuan? 5 kali ke 4 kali sekarang nih pertemuan malam nih, masih mukaddimah. Masih kita membahas Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kasifil Gummah. Ya, segala puji bagi Allah sang penghapus duka. Kemarin malam kita sudah agak sedikit detail membahas tentang Alhamdulillah, waktu puji, ya terutamanya yaitu adalah waktu Fatihah, waktu terbukanya kepada zat Allah Subhanahu wa taala, yakni waktu bakoknya seorang hamba setelah fananya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fana itu lenyap, hilang. Ya, baqa itu kekal. Setelah lenyap kemana? Kembali ke maha yang kekal. Ya, intinya ke situ. Bahwasanya setiap puji itu adalah tetap kembali kepada puji yang qadim. Baik ala muhdas, muhdas ala muhdas, muhdas ala qadim, qadim ala muhdas, maupun qadim ala qadim. Yang baru kepada yang baru, yakni makhluk kepada makhluk. Hakikatnya tetap yang dipuji itu adalah yang qadim. Demikian juga yang baru, yang muhdas kepada yang qadim, tetap yang dipuji yaitu adalah yang qadim. Kemudian yang qadim kepada yang muhdas tetap juga yaitu adalah karena dia juga adalah sifatnya yang menyatakan zatnya, yaitu tetap adalah yang qadim. Nah, ini cuma bentuk-bentuk istilahnya kepada syariatnya, kepada tarikatnya, kepada hakikatnya, kepada ma'rifatnya. Ini puji kita. Dan itu semuanya telah terkumpul di dalam salat. Maka itu salat itu yaitu adalah sebagai tajallinya Allah Subhanahu wa taala di dalam 5 waktu. Allah menyatakan dirinya, ya, artinya menyatunya seorang hamba. Yang dimaksud menyatu di sini bukan menyatunya 2 benda, akan tetapi karena memang kita asal daripada yang satu. Ya. Kasifil gummah. Kasifil gummah itu yaitu adalah penghapus segala duka. Jelaslah secara syariat, siapa lagi yang menghapus duka melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau orang-orang yang sudah tembus kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi nyata. Kalau orang sudah tenggelam kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin ada duka? Makanya kalau para wali, ya, yang sudah dia intim kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun.
sesungguhnya para wali-walinya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Keadaan mereka itulah khaufun, dia tidak pernah takut, wa la hum yahzanun, dan tidak pula mereka merasa khawatir. Pokoknya damai, damainya kekal bersama Zat yang Maha Kekal. Makanya tidak ada duka bagi mereka, kasifil gummah, telah tersingkap kedukaan-kedukaan itu. Kalau sudah kembali kepada Allah sesungguhnya aman, Pak. Maka itu kalau orang sudah tenggelam kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya luar biasa. Bahkan seandainya Bapak sekalian merasakan sebagaimana apa yang Nabi rasakan, jasad kita tidak akan mampu, pasti mati. Jelas tuh. Pasti mati. Jasad ini tidak akan mampu. Orang kita ketika kita sudah tenggelam kepada Allah, Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Macam tak tahan tubuh itu, macam tak tahan kita. Ya, ya yang merasakanlah, yang mengalami itu yang merasakan. Ya, tak tahan betul. Apalagi ketika saat Allahu Akbar, hanya zat yang ada, hanya zat yang maha besar. Demikian juga di luar salat. Ketika kita sudah zauq, Pak, jasad ini macam tak mampu, Pak. Macam tak mampu, memang tak mampu. Ya, artinya merasa tulang, sumsum, darah, daging, kulit, bulu semuanya Masya Allah. Nikmatnya loh. Dari saking apanya? Dari saking nikmatnya. Maka itu ada ulama ya di dalam kitab apa, lupa kitab namanya. Kalau tidak kita apa, Tazkiratul Aulia itu. Nah, saya baca bahwasanya ada seorang syekh sama kawan-kawannya diajak dia ke satu syekh yang walinya begitu tinggi, wali aktab lah masa itu. Nah, ketika beliau itu diajak kemudian tidak mau, kemudian setelah beberapa kali diajak sama ulama-ulama yang lain karena ketinggian wali yang syekh tersebut, maka terakhir beliau mau. Nah, setelah sampai di hadapan syekh yang dimaksud itu, dia tiba-tiba langsung pingsan, mati. Ya. Kemudian ditanya sama yang ngajak nih, sama syekh yang ngajak ini, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Kemudian jawaban beliau, sesungguhnya syekh ini makamnya sudah tinggi. Ya, artinya dia sudah tinggi, dia mungkin sudah berenang. Ya, ibaratnya orang berenang itu sudah berenang. Cuma ketika melihat wajahnya syekh yang didatangi tersebut, maka dia langsung dinaikkan pangkatnya, derajatnya oleh Allah, langsung tenggelam dia di situ. Karena tenggelam dari saking nikmatnya, nggak mampu tubuhnya, kemudian dia langsung pingsan di situ. Baru melihat wajahnya. Itu kalau guru yang berkah. Makanya ciri-cirinya wali, ya, ciri-ciri kekasih Allah, melihat wajahnya aja teduh, Pak. Itu ciri-cirinya wali. Setiap melihat wajahnya pasti dia mengingatkan kepada Allah, pasti membuat takjub kepada Allah. Maka itu kalau nengok wajahnya aja sudah beringas, sudah mata melotot kanan melotot kiri, ya itu bukan wali itu. Kalau wali setan, sebab wali itu ada dua, al-auliya Allah wa auliya syaitan. Kalau Imam Syafi'i itu ada wali Allah, ada walinya setan. Yang bertentangan dengan syariat itulah walinya setan. Ya. Tapi kalau walinya Allah, kekasih Allah, itu ketika kita melihat wajahnya, itu sudah bergetar hati ini, Pak. Langsung kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar namanya saja barakah. Makanya kata ulama, menceritakan ulama seperti ini saja itu sudah turun barakah. Sudah turun barakah. Mengalir barakahnya. Makanya kita senantiasa baca bil barakah wal karamah Syamdul Qadir Waliullah Bisyafaat Nabi Muhammad Biidnillah Waridallah, yang diharapkan keberkahan daripada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya sambungan kepada guru
itu penting. Ya, yang ngaji seperti ini mah beda Pak. Ngaji itu harusnya memang bermuajah, bertatapan dengan guru, artinya bertemu fisik. Cuma ini karena di zaman modern kemudian tidak memungkinkan lagi ketemu, kemudian jangkauannya juga biar lebih jauh. Ya, ini solusi. Ya, solusi jauh karena ini jamaah, ada yang di Aceh, ada yang di Jambi, ya, ada yang di Malaysia, ada yang di Madura, ada yang di Jakarta, ada yang di Batam, ada yang di Pekanbaru. Ini jamaah yang ikut nih. Jadi solusinya seperti ini sebentar. Ya kalau memang biasa bermuajah, apalagi pada saat bermuajah itu ada saat-saat tertentu, ada baiat. Baiat itu ya harus diterima langsung. Ya, harus diterima langsung. Ya, penyerahan, pengabsahan. Ya, atau janji setia kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, innama yubayi'una Allah yadullah fawqa aydihim. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat atau berjanji setia kepada Muhammad, sesungguhnya dia adalah berjanji setia kepadaku, bukan kepada guru. Guru itu syariatnya, guru itu adalah syariat, tapi harus bersambung kepada guru karena itu adalah wasilah. Makanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ya yang berbuat baik kepada ulama, nah siapalah terserahlah ulama itu. Kalau saya ini kan bukan ulama nih sebetulnya kan, ini ulama yang alim lah, yang alim. Kalau kita ini bukan ulama. Ya, barang siapa yang berbuat baik kepada ulama, hakikatnya dia berbuat baik kepadaku, kata Nabi. Barang siapa yang berbuat baik kepadaku, hakikatnya dia berbuat baik kepada Allah. Nah, barang siapa yang berbuat baik kepada Allah, maka tempatnya dia adalah di surga. Apa maksudnya surga? Yaitu adalah kenikmatan ketika seorang hamba di dalam taat kepada Allah, itulah surga dunia. Kalau tidak merasakan surga dunia, bagaimana bisa merasakan surga akhirat? Ya, ini kadang kita tak tahu mana surga mana neraka. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun tempat kembali kita orang yang makrifat, ya kalau sudah sampai pada puncaknya, kalau orang tarikat itu kembali kepada surga, hakikat kembali kepada surga. Jadi surga dan neraka itu ada tingkatannya. Ada Jannatun Naim, tempatnya orang-orang syariat. Kalau memang orang syariat itu betul-betul taat, dia melaksanakan perintah, ya, menjauhi larangan, ya dia tetap masuk surga. Karena faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Ya, barang siapa yang beramal walaupun sebiji zarrah, ya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang beramal buruk walaupun sebiji zarrah, maka dia akan mendapatkan balasannya semua. Baik sebiji zarrah mendapatkan balasan, buruk sebiji zarrah juga mendapatkan balasan. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap ada makna. Walaupun syariat, silahkan yang syariat, cuma payah kalau kulit itu untung-untungan. Ya, kalau syariat itu untung-untung namanya juga bagian kulit. Ya, untung-untungan. Cuma itu pun ya bagian apalah, bagian security jadilah. Di surga pun jadi security jadilah. Kan apa juga? Kan masih dingin juga, nikmat juga kan. Orang 60 tahun perjalanan di surga itu masih terasa nikmatnya. Jangan kan jadi security jadi. Maka itu saya juga ini berbagi kepada para bapak dan bunda sekalian, prinsipnya, ya, guyonannya, ya, walaupun saya umpamanya tidak masuk surga, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, umpamanya, ya saya paling tidak saya bisa gandolan di sarungnya bapak dan ibu sekalian lah nanti. Bapak bisa masuk surga atau bapak bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena pernah mendengar dari saya, ya kemudian saya paling tidak saya ikut gandolan di sarungnya bapak lah nanti. Terseret-seret jadilah. asal selamat. Ya itulah prinsipnya begitu. Jadi saya ini bukan berarti saya lebih mulia daripada bapak dan bunda sekalian, tidak. Saya ini cuma belajar berbagi. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya kalau orang sudah kembali, jangankan dia
kepada Allah, ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul saja dia sudah hilang, Pak. Kasifil gummah, duka-duka itu sudah tidak ada. Bahkan secara syariat saja, kalau orang sudah terbiasa melaksanakan salat, walaupun bagian syariat, dia merasa resah, Pak, kalau meninggalkan salat. Betul? Dan itu bapak pasti mengalaminya, ibu pasti mengalaminya. Tapi sebaliknya, kalau kita belum melaksanakan salat, apalagi waktu sudah mepet, pasti kita merasa gak enak. Artinya resah kan? Subhanallah. Artinya kita masih ada duka, ya, masih risau kita. Apalagi orang yang gak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap di dalam kerisauan, tidak akan mencapai kenikmatan. Apalagi yang sudah ma'rifat, nikmatnya luar biasa, subhanallah, karena dia salatnya tidak pernah putus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam 24 jam. Makanya dia nikmat terus, nikmatnya langgeng, nikmatnya kekal, berkekalan. Karena dirinya sudah fana, maka dia kembali kepada zat yang maha baqa, kekal nikmat. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Karenanya pertanyaan kepada kita semua, kalaupun kita melaksanakan taat, kok hidupmu masih bingung, merasa sempit, padahal uang masih ada, beras masih ada, bingung masih. Ini bukti imannya belum kemana-mana kita, para bapak dan bunda sekalian. Ada masalah langsung risau, ada masalah dengan saudara, ada masalah dengan teman. Yang dikedepankan adalah kekasaran, sehingga bukan menyelesaikan masalah, akan tetapi mengundang masalah baru. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau sudah kembali kepada Allah, tidak ada cerita orang itu, tidak ada duka, ya, tidak ada masalah, ya, tidak ada. Orang yang sudah kembali kepada Allah itu, Pak, tidak ada masalah. Bukan seperti pegadaian. Kalau pegadaian itu kan ada tuh ditulis di depannya, menangani masalah tanpa masalah. Masa kalah sama pegadaian? Tapi pegadaian itu tak betul, menangani masalah tanpa masalah. Mana ada, tak ada masalah. Buktinya kita masih nyicil. Betul? Bohong kan? Kalau kepada Allah tak ada, memang betul-betul tak ada masalah, Pak. Nihil, kosong. Kalau sudah kosong, tak ada lagi nikmat yang ada. Karena kenikmatan yang sempurna hanya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kepegadaian itu bohong itu, Pak. Menyelesaikan masalah tanpa masalah, memanglah boleh kita makan atau boleh kita bayar hutang, tapi kan menimbulkan hutang baru, Pak. Buktinya kalau terlambat bayar, dilelang punya kita. Mana ada? Nah, kalau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan tersingkap kedukaan, ya, masalah. Makanya wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu. Sudah ada janji kok, min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, takwa itu bukan hanya orang nonggang-nongging, itu syariatnya, Pak. Makanya banyak orang yang salat akan tetapi hidupnya masih risau, hidupnya masih sempit. Coba, pemikirannya masih sempit, bahkan hatinya masih sempit, masih ada dongkol, masih ada marah, masih ada ujub, masih ada dengki, masih ada sombong, macam-macam. Bahkan boleh jadi menganiaya orang. Coba, datang ke dukun, orang suruh sihir, sholat dia, Pak, sholat gak ngefek kan? Kenapa? Karena cuma bagian kulit itu pun dia gak dibenerin. Na'udzubillahi min dalik. Kalau orang yang memang betul-betul syarat, baik di dalam salat, baik di dalam syariat, artinya waktu puji nih, alhamdulillah, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, duhur, alif, lam, asar, kemudian maghrib, ha, mim, isya, kemudian dal, subuh 5, alif, lam, ha, mim, dal. Itu namanya waktu puji. Seterusnya yaitu adalah kita hidup di dalam perjanjian, terikat di dalam antara zuhur dengan asar. Baik, saya tidak akan memperpanjang itu karena tadi malam sudah banyak menyindir tentang itu. Kemudian sekarang yaitu adalah kasifil gummah. Ya, kasifil gummah. Sudah tersingkap, Pak. Andaikan kita merasakan sebagaimana apa yang dirasakan Rasulullah, tidak akan mampu kita merasakannya. Tubuh ini pun tidak akan mampu. Itu berjalan, Pak. Kita berjalan tarikat saja, Pak, ya. Kita berjalan tarikat saja,
Rasanya zikir itu ketika Allah satu detik naik nyet langsung seluruh latifah, ya, latifatul qalbi selalu langsung aktif, latifatul ruh, latifatul sirri, latifatul khafi, latifatul afa, latifatul nafsun natik, latifatul kullu jasad, menjalar ke seluruh tubuh, bulunya, kulitnya, dagingnya, darahnya, tulangnya, sumsumnya, uratnya, semuanya 7 lapis, semuanya bergetar. Satu, menyebut Allah. Coba nyebut Allah Pak, miliaran jumlahnya. Tapi kalau orang nggak tahu caranya, tapi mohon maaf ini yang belum tahu jalannya, ya silakan. Kalau yang belum tahu jalannya ya minta dikasihin tahu. Kalau yang sudah guru, yang sudah pernah bayat tarekat, ya alhamdulillah lah. Ya tinggal meneruskan untuk kemakrifat dalam kajian ini. Silahkan ikuti saja. Tapi kalau yang belum, harap untuk untuk minta diberitahu, dan ini tidak bisa diberikan di sini karena ini praktek. Ya, ada cara ngambilnya dikir, ada cara naruhnya dikir tentang latifah letaknya pada diri. Nah itu nak kita dikelilingi. Ya, sebagaimana tawaf 7 tawapan. Ya, di dalam diri itu juga ada 7 latifah. Makanya dia nyambung latifahnya hidup. Sekali dia ingat nyet, antara langit dan bumi semuanya langsung ikut berzikir. Ars, surga, neraka semuanya ikut berzikir. Baru sekali 1 detik Pak, apalagi 1 jam. Itu nilai kalau ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, satu ya satu. Ya, sama seperti orang buang batu. Kalau orang dokter membuang batu ginjal ke, batu kanker ke, dibuang di ongkosnya itu bisa 50 juta. Kalau orang tak ada ilmu, orang awam sama-sama buang batu, walaupun 1 dump truk sekalipun baru 300.000, itulah bedanya. Demikian juga orang yang ilmu, ya, walaupun pada akhirnya ilmu itu juga dikembalikan kepada yang maha ilmu, maka dia akan sempurna. Nah hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian wassalatu ala khairil bariyah. Nah salawat dan salam kepada khairil bariyah, sebaik-baik ciptaan, ala khairil bariyah, atas manusia yang terbaik. Siapa itu yang dimaksud? Salawat dan salam. Artinya salawat itu maknanya ad-doa, bisa dimaknai bersambung. Maknanya bersambung. Mana sambungan pada diri kita? Kalau dalam tarekat ada sambungan itu secara zahir Bapak dan Ibu sekalian. Ya ada namanya silsilah. Orang berguru itu harus ada silsilah. Ya, silsilahnya dari guru ke guru ke guru ke guru ke guru sampai ke Rasulullah, sampai ke malaikat Jibril, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, bersambung. Makanya ada tarikat mu'tabarah, ada yang gairu mu'tabarah di situ deh. Tapi tidak masalah. Ya, itu kan cuma persepsi ulama, ya bukan satu kepastian. Yang mu'tabarah dengan yang tidak mu'tabarah silakan, tapi kalau bisa cari yang lebih mu'tabarah, seperti Qadariyah, seperti Naqsabandiyah, seperti Tijaniyah, seperti Sammaniyah, seperti Siddiqiyah. Tapi Siddiqiyah ada yang mengatakan tidak mu'tabarah, tapi nggak masalah kok. Buktinya banyak mereka yang jadi kekasih Allah. Ya, yang penting kan pelaksanaannya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau bisa ya carilah yang lebih mu'tabarah. Cuma itu kan persepsi ulama, biar kita tahu jalan, karena tarekat itu jalan. Ya, kalau orang sudah sampai potong atas langsung, ini sebenarnya ada potong atas Pak. Ya, makanya Bapak itu nanti pasti ada kebingungan sampai ke atas karena jalan tak betul. Makanya betulin nanti jalannya. Ya, kalau jalan tak betul nanti Bapak akan kebingungan, tidak akan sampai. Walaupun dia sampai nanti turun lagi, naik turun terus. Ya, nggak sempurna karena jalan tak betul. Dari mana jalan pintasnya? Ya secara ilmu saja. Ditanya ini dari mana, ini kok bisa sampai ke sini, ini dari mana, bingung Pak. Ya, karena nggak tersusun dia, nggak tertib namanya. Kalau yang tertib itu yang belakang ya belakang, yang depannya depan, terus yang atas, yang bawah. Jadi bukan yang bawah di atas, kemudian yang atas di tengah, yang bawah di tengah. Itu namanya nggak tertib namanya. Tertib itu ada syariat, ada tarekat
kemudian hakikat makrifat tertib dia. Ya, jadi baru mencapaikan kasifil gumma, itu mencapai ketenangan, ya kedukaan, tersingkap segala kedukaan, itu menuju kepada kenikmatan. Karena kita sudah sempurna kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah, sebaik-baik manusia, bahkan sebaik-baik ciptaan. Makanya ada salawat judulnya Khairul Bariyah. Kalau tidak salah baiknya begini: Khairul Bariyah nadara ilayya ma anta illa kanzul atiyah. Khairul Bariyah nadara ilayya ma anta illa kanzul atiyah. Ya bakhra fadli wa taja adli judli bi wasni qabla al-maniya. Bersama Khairul Bariyah nadara ilayya ma anta illa kanzun atiyah. Sejuk hati. Banyak modelnya selawat itu Pak, modelnya sambungan. Makanya sambungan yang batin itu bukan guru lagi, karena kewajiban guru yaitu adalah mengantarkan kepada guru sejatinya diri. Paham? Guru dahir yaitu adalah berkewajiban untuk mengenalkan kepada guru sejatinya, dan itu ada pada diri masing-masing. Paham? Ini jadi guru dijadikan aset, dijadikan ATM muridnya, nggak dikenalkan kepada guru sejatinya, akhirnya muter aja muridnya. Ya terkadang ada juga guru yang nggak sampai, ya jadi guru akan tetapi dia sendiri tidak sampai. Ya akhirnya yang namanya juga ikut supir nggak tahu tujuan, tak sampai ke tujuan, ya habislah kayu besar trotoar, tabrak kanan tabrak kiri. Ya makanya menjadi guru, kalau saya sama aja Pak, sebetulnya saya juga nggak sampai juga, cuma ini materi sampai. Ya tapi kalau saya itu rahasia saya dengan Allah, rahasia Allah dengan saya. Ya tapi kalau secara ilmu inilah kajiannya sampai, kalau kajiannya. Ya tapi kan ada guru-guru yang tidak sampai, karena guru-guru itu tak sama. Ada di dalam tarekat itu dia cuma menguasai dzikir, ya untuk hakikat makrifatnya belum tembus, tapi dia sudah jadi wakil mursyid, ya kemudian ditugas oleh mursyidnya untuk mentalkin dzikir. Makanya kalau ditanya tentang hakikat makrifat bingung. Nah ini harus diikutin, karena ini adalah amanat daripada mursyidnya, karena dia adalah wakil mursyid, tetap harus ditaati. Cuma dia tidak akan sampai kalau kita ikut kepada orang yang tidak sampai. Makanya kita ya ikut nabrak Pak, ya ikut supir nabrak, sudahlah bengkak semua pengikut tuh. Ya alhamdulillah. Makanya kewajiban kita mencari yang sempurna. Nah setelah itu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang guru dahir ini berkewajiban untuk mengenalkan kepada guru sejatinya masing-masing. Paham? Ini kan banyak yang nggak tahu kan guru sejatinya, kan mana satu guru sejatinya nih, sehingganya kita apa namanya terkungkung di dalam tarikat motor, katanya Imam Ghazali. Tahu katanya Imam Ghazali, orang yang bertarikat itu kemudian tidak sampai kepada hakikat makrifat, itu pas seperti kuda yang diikat, kemudian dia kuda yang diikat itu kan jalan dia, mulai sore dia diikat di situ sampai pagi dia jalan, tapi di situ juga dia jalan tuh, motor di situ. Tak sampai kan, walaupun satu malam suntuk dia berjalan di situ, tapi kan keliling Pak. Kan muter di situ juga nggak sampai ke tujuan kan, tak kemana tujuan dia muter di situ. Ya itu karena
guru yang tidak menyampaikan kepada hakikat dan makrifat. Makanya kewajiban guru agar sampai mengenalkan kepada guru sejatinya, karena guru sejatilah yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya masa murid-muridnya disuruh sungkem aja semuanya. Ya, tapi sampai awak sudah mau mati nih, nggak ada lagi disampaikan kepada makrifat, nggak ada diantar kepada makrifat. Repot jadinya kan? Repot jadinya. Awak nunggu lah begini-begini aja. Tapi memang kita harus tekun, suruh dikir, buat saja. Belajar ilmu itu waktu zamani diantara waktunya. Kita ini kadang baru belajar 2 hari langsung nak jadi wali. Mana boleh? Allah Rabbi. Ada nih dari saking semangatnya belajar tuh, ada tadi tuh langsung macam mana caranya nyambung katanya. Oh, orang ini baru nelpon. Saya ketawa aja. Ya, baru nelpon nongol langsung gak bertanya langsung intinya. Maksudnya apa dia? Baru nak belajar langsung gak jadi wali. Ya Allah. Tapi tetap saya hargai karena dia berarti kan orang semangat. Repot lah saya nak ketik-ketik menjawab macam mana orang langsung jadi wali situ. Jangan syaratnya belajar itu Pak harus ada modal. Mohon maaf, ini bukan masalah duit ya. Modal itu tidak harus duit dikasih sama guru ya. Kalau ada kenapa tidak kasih sama guru, itu gak ada ruginya kok. Man sadaqal ulama faqad sadaqani. Sedekah kepada ulama sama dengan sedekah kepada aku, kata Nabi kan. Tidak ada masalah, cuma kan nggak boleh ditarget ya, bedanya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di mana tadi? Ya, tentang guru. Ya harus dilaksanakan. Umpamanya zikir. Kalau di Naksabandia itu detail sekali kalau di tarekat Naksabandia itu. Zikir zahar langsung, tapi dia langsung zikir sirri kalau di Naksabandia. Itu masih ada tahapan-tahapannya. Ya. 10.000, 5.000, 1.000 zikirnya tuh. Itu metode. Kan metode. Tapi ada yang metodenya lebih cepat. Jangan kita kelahi pula lantaran tidak seperti ini. Setiap tarekat itu beda Pak, mujahadanya itu beda. Ya, jangan dipermasalahkan di jalan, kelahi di jalan nanti. Belum sampai ke tujuan sudah mati dulu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kembali ke tadi, ya aurat-auratnya itu silahkan dilaksanakan aurat-auratnya itu. Jadi sempurna nanti. Ketika sampai kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sempurna, kita sudah tahu jalan. Ya, jadi mau dari sana, mau dari atas ke bawah, mau dari bawah ke atas, itu namanya tanazzut taraki. Di dalam diri itu ada tanazzut taraki, naik turun. Dulu kita tidak ada kemudian diadakan. Dulu kita berada di zatnya. Dulu kita yaitu adalah berada di sifatnya Nur Muhammad. Dan sampailah kita kepada hari ini. Ya, turun ke alam Jabarut, dari alam Lahut, turun ke alam Jabarut, turun ke alam Nasut, turun ke alam Ruh, turun ke alam Malakut, turun kepada alam Insal sampai kepada hari ini kita insan. Itu kan turun Pak. Dari asal usul itu kita kan turun. Sekarang kita mau naik lagi. Ya, kita mau naik lagi. Yang namanya naik Pak, di mana-mana lebih sulit naik daripada turun. Kalau turun dari pokok kelapa, kalau kita pasrah, kalau licin dia tinggal zret, enak kan? Kita tiba-tiba sudah di sini sekarang, tak tahu semuanya, udah lupa. Makanya diingatkan sekarang. Sekarang kita nak naik lagi. Makanya peristiwa Mi'raj itu bukan jalan turun, tapi jalan naik. Cuma itu dia, kalau sudah tahu ilmunya, kalau sudah tahu caranya, maka secepat kilat dia naik lebih cepat daripada kilat. Paham? Lebih cepat daripada kilat. Karena dia ingat sebelum kita ingat. Dia sudah sampai sebelum kita sampai. Ini cara gampangnya sajalah. Ya, cara gampangnya saja. Ya. Umpamanya Bapak mau ke rumah saya, ini yang biasa, yang rata-rata lah orang nggak muslim nggak apa semuanya, ini kecepatan daya semangat ya, atau keinginan pada diri manusia, dikudrat lah kalau dengan ridhanya Allah. Kalau keinginan masih bertaraf nafsu. Bapak sebelum ke rumah saya sebetulnya Bapak sudah di sini, sudah sampai ke sini. Makanya kalau para wali itu bisa menyambutnya sebelum sampai, itu sudah bisa disambut Pak.
Cuma kan namanya itu ilmu rahasia, nggak mungkin dobral-dobral, nanti jadi fitnah, karena itu nggak masuk akal kan. Ya, artinya sebelum kita ketemu, bapak ini sudah ketemu saya sudah ketemu bapak, ya, sudah ketemu sebelumnya di alam ruh. Cuma seakan-akan bapak ini baru ketemu dengan saya dan seterusnya. Ya, sebelum bapak datang ke rumah saya, bapak sudah sampai duluan. Umpamanya bapak ini mau pulang ke kampung nih, mau pulang ke kampung, sudah sampai, cuma jasadnya masih di sini. Ya, tapi nanti kemudian jasadnya akan terbawa ke sana. Itu kecepatan. Lah, kalau kecepatan makrifat, Pak, semuanya itu namanya terbang dengan sangkar-sangkarnya. Mi'raj. Ya. Terbang dengan sangkar-sangkarnya. Cuma jasad yang halus. Tapi boleh jadi kalau Allah menampakkan jasad yang halus didahirkan di tempat lain, itu haknya Allah. Namanya kita tidak dengan diri kita kan, asra bi abdihi lailan, diberangkatkan Allah yang menggerakkan, bukan kita. Kalau berangkat dengan kita ya nggak akan sampai, Pak. Rasulullah juga di Mi'raj itu secara logika aja, kalau Rasulullah mau ke Sidratul Muntaha Musta'an, itu ya tidak akan sampai, Pak, kalau berangkat sendiri. Tapi karena Rasulullah itu diberangkatkan, ya demikian juga itu diberangkatkan. Makanya dengan diri ini kan seperti itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ketemu dengan guru sejatinya, maka dia sudah enak, Pak. Dia langsung berguru kepada guru sejatinya diri, sudah enak. Ya, guru dahir itu cuma untuk mengungkap, mensahihkan. Ini saya dapat ini guru nih. Kalau masih bapak ragu, ditanyakan kepada guru dahir, oke, bener, itu sahih. Ya, tinggal disahihkan sama guru. Jadi guru dahir itu nggak payah membimbing banyak-banyak. Kalau seperti ini kan mekek nih kan, itu pun masih puyeng. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya bersambung, sholawat bersambung. Di makna secara harfiah itu adalah ad-du'a. Ya, kalau kita nggak tahu caranya bersambung, kemana kita mau bersambung? Makanya wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Dan jangan kau bercerai-berai. Di dalam diri kita nak satukan, Pak. Menyatukan yang banyak kepada yang satu. Ayat ini bukan hanya dimaknai secara syariat, dan janganlah kamu bercerai-berai. Itu kita nggak kelahi, akur-akur, iya. Tapi di dalam diri kita, orang yang berkelahi itu, Pak, karena dirinya itu sudah bercerai-berai, makanya dia kelahi. Betul. Bihablillah itu dengan tali jalan Allah. Kalau kita nggak tahu talinya, kita nak bergantung kemana? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah Tuhan itu adalah Esa Allah SWT, dia tempat bergantung. Tak tahu bapak tempat bergantung, nanti gantung leher. Ya, nanti bunuh diri bapak gantung leher. Tak tahu tempat bergantung, tak bergantung kemana. La ilaha illallah. Capek, Pak, kita dari dulu kita sudah mendengarkan syariat. Ya, karena syariat sudah kita lakukan, sholat kita sudah buat. Ayo, apalagi puasa, kita udah puasa hari ini nih. Apa yang tidak kita buat? Kalau kaya kecuali dia nggak mau zakat. Ya, tapi semuanya itu ada hakikatnya. Zakat hakikatnya ada pada diri, ya. Haji hakikatnya ada pada diri. Syahadat hakikatnya ada pada diri. Sholat hakikatnya ada pada diri. Semuanya ada pada diri. Malaikat yang 25 semuanya ada pada diri. Kitab yang ada, semuanya ada pada diri. Cuma karena kita tidak tahu, ya, maka itu kita ya tidak tahu. Namanya tidak tahu, repot kan? Namanya orang juga tidak tahu. Hadirin yang dirahmati, makanya belajar itu watulu zamani, syaratnya itu juga adalah panjang waktunya, nggak sebentar. Enak sebentar. Nabi Ibrahim 40 tahun mau mencari Tuhan itu tak sampai-sampai. Ya Allah Rabbi. Bukan sebentar perjalanannya, Pak. Saya seperti ini juga, ini Masya Allah. Ya, bukan sebentar perjalanannya. Ya, sudah mungkin puluhan kali tersesat, Pak, dibawa guru-guru tersesat, diajarikan oragan lah, diajari ilmu cewek lah, diajari ilmu macam-macam, kekaramatan lah, macam-macam. Tapi itu perjalanan, nanti kalau sudah ketemu dia tersusun dengan sendirinya. Oh, ternyata ini di sini, ini di sini, ini di sini, tersusun dengan sendirinya, indah. Makanya jangan menyesal, jangan putus asa yang sudah tersesat, ya, yang tidak sampai selama ini, jangan tersesat, itu adalah bagianmu. Ya, karena ketika engkau sudah sampai, nanti kau merasakan nikmat, lebih nikmat daripada orang yang tidak pernah tersesat. Artinya bukan kita harus tersesat, Pak.
Ya, artinya kalau sudah lewat ya sudah syukurin saja. Ya, yang sudah habis duit sekian-sekian, bayar sekian-sekian, penebusan dosa macam-macam semuanya, yang harus bayar mahar, harus bayar apa, ya sudah, itu sudah selesai kok. Kita nggak perlu benci, itu sudah urusan mereka, nggak perlu kita benci. Ya sudah, alhamdulillah, apapun yang terjadi ini adalah yang terbaik buat saya, ini adalah pendidikan buat saya, ini adalah pelajaran Allah cara mendidik kita. Karena dari Allah itu tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Ya, cuma kita aja nggak sanggup menerimanya karena harus menurut pikiran kita. Kita nak ngatur Tuhan pula, itu ya masalahnya. Kalau seandainya kita itu memang betul-betul paham terhadap makna kehidupan ini, ya sudah, tidak ada yang salah kok. Ya, akhirnya kita memaafkan sebelum orang minta maaf, dan ini amalannya ahli surga. Makanya di zaman Nabi, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat ini duduk-duduk seperti ini bersama sahabat, ya, kemudian moro-moro Rasulullah langsung ngomong, sebentar lagi ini ada orang yang ahli surga nih datang ke sini. Tak lama kemudian ternyata ada orang, setelah datang orang itu, Pak, tak ada lagi orang yang datang, padahal yang datang itu orang cepeng-capek, bajunya nggak beraus, penampilannya itu udah kusut. Ya, akhirnya para sahabat menetapkan, oh inilah berarti orang yang dipanggil orang ahli surga. Kalau dulu kan kalau sudah dicap ahli surga itu sudah pasti, Pak, karena Rasulullah itu langsung mendapatkan kabar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian iri kalau orang dulu, Pak. Kalau sekarang nggak ada iri-irinya. Ya udah, bantai-bantai lah Ustadz pun, wajar lah Ustadz masuk surga, kiai masuk surga kan. Dikiranya awak ini tak ada apa, tak ada tanggung jawab. Ya, Masya Allah, surga masing-masing apa masing-masing katanya. Masya Allah. Nah, cuek belok jadinya kan. Ini jangan sampai terjadi. Ini jangan sampai terjadi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah itu sahabat ini iri, kemudian dia datang ke rumahnya pura-pura tersesat. Satu hari dilihatnya amalannya biasa, ya salat tahajud, salat duha, baca Al-Quran, kan biasa waktu itu, Pak, orang baca Al-Quran, orang tahajud itu biasa. Kalau sekarang sudah luar biasa, Pak, bisa menghatamkan Al-Quran, tahajud, duha itu, salat istihara itu sudah luar biasa. Kalau zaman sekarang nih, kalau zaman dulu itu enteng aja, sama aja. Artinya masih banyak lagi sahabat yang lebih kuat ibadahnya daripada orang itu, tapi tidak dikatakan ahli surga kata Rasulullah. Terakhir setelah 1 minggu di situ ternyata tidak ada yang spesial. Akhirnya terbukalah dia, sebetulnya saya ini tidak tersesat, tapi di waktu kita ngumpul bersama Rasulullah, kau datang, kau dibilang ahli surga oleh Rasulullah. Apa sih sebetulnya rahasianya? Apa kata beliau jawabannya? Tidak ada seperti yang kamu lihat, ya kan, sama-sama seperti yang lain, cuma ada, ya. Ini cerita ini di dalam kitab Kasful Mahjub, silakan dicari kitabnya, silakan dibuka. Ini banyak cerita-cerita para wali di situ kan. Nah, kemudian dia katakan cuma ada, saya itu tidak tidur sebelum saya meminta maaf kepada orang yang pernah saya berbuat salah kepada mereka. Ya, tamaja istighfarlah dia kan, kalau ada orangnya yang minta maaf dia. Dan saya juga tidak akan bisa tidur sebelum saya memaafkan orang lain, baik sebelum dia berbuat salah, sudah dimaafkan duluan nih, Pak. Ya, baik yang bersalah sudah dimaafkan sebelum dia bersalah. Nanti kan makanya kalau sebelum dia bersalah, nanti kalau ada orang buat salah sama kita sudah nggak ada masalah karena udah dimaafkan duluan kan. Setiap mau tidur dia sudah memaafkan. Jadi kalau ada orang ngamuk sama kita, ya sudah, orang apa-apa, ya, orang apa-apa, tak masalah. Nah, ini kan hati mulia, Pak. Itulah hati-hati kekasih Allah itu ya begitu. Oh, ternyata itu menurut kita itu bukan amalan karena nggak berbentuk ritual kan, itu cuma istilahnya kelembutan hati, kemuliaan hati, itu yang disebut dengan ihsan. Ya, itu disebut dengan ihsan, itu ya seperti itu, Pak. Mulia, ada yang paling mulia, orang yang paling mulia. Tapi ini sulit, Pak, di lapangan. Saya sendiri masih belajar mengakui salah. Ketika kita tidak bersalah itu sulit. Jangankan kita mengaku salah pada saat kita tidak bersalah, nah, kita bersalah pun kita nggak mau mengakui kesalahan. Coba, Masya Allah, keras hati kita lantaran dia lebih kecil umurnya dari kita. Oh, kau kencingku, kau menekanku, kau anakku, kau cucuku, kau nih
Sering kan kita kan terjebak dengan itu kan. Padahal kadang kita diingatkan anak, mana ada kita berterima kasih sama anak, padahal dia benar, kita kadang tersalah waktu itu. Jangankan kita dengan saudara, dengan orang lain, drop pun gak mau. Bagaimana kita bisa menempuh kewalian kalau seperti itu? Walaupun kaji makrifat, tapi kalau sudah seperti itu tuh justru orangnya itu sudah firak, dia sudah nggak nyambung, dia tuh nggak usul namanya, artinya nggak bersalawat nih. Makanya salawat itu banyak Pak. Kalau bacaannya salawat itu banyak. Ada salawat nariyah, ada surat basairul khairiyah, ada salawat apa namanya, macam-macam salawat lah. Ya, ribuan salawat itu jumlahnya. Ya, ada salawat fatih, macam-macam salawat. Itu kemasan bahasa, tapi itu dibuat oleh ulama karena dia sudah wusul kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bersambung, dia sudah wusul, dia sudah bersambung, dia sambungan batinnya dia sudah bersambung. Ya, antaranya akalnya dia sudah bersambung, jasadnya bersambung, akalnya, pikirannya semuanya bersambung, hatinya, ruhnya, nafsunya semuanya bersambung semuanya. Esirnya, rahasianya bersambung kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyambung Pak, bersambung. Bacaannya sholawat itu makanya bisa Bapak macam-macam. Makanya ada contohnya salawat fatih. Salawat fatih itu kan salawat terbuka Pak. Terbukanya kepada zat, terbuka pada zat. Makanya ada bacaan 5 tughlaku, ya, yang membuka kunci. Kuncinya apa? Kunci makrifat Pak, kunci surga. Ya, dan bacaannya sudah jelas di situ. Makanya disebut dengan nama itu, pengarangnya adalah Syekh Tijani, At-Tijani, dari tarekat Tijaniyah. Ya, terbukanya kepada zat itu, makanya dikasih nama salawat fatih. Kalau kita cuma baca salawat Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallam salamatan, tapi entah nyambung kemana. Salah sambung Pak, karena nggak tahu sambungan. Ya, salah bergantung karena nggak tahu gantungan. Cara berlindung karena kita nggak tahu tempat berlindung. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah. Karena baca-baca aja Pak, nggak tahu apa yang dibaca, nggak tahu. Nah itulah beo, jadinya beo. Assalamualaikum. Nah, tanya sama dia itu apa, nggak tahu dia tuh. Masya Allah, makanya diumpamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kama salil himariyah mil asfara. Seperti kuda yang membawa kitab di punggungnya banyak. Tanya bacaannya apa yang dibaca itu. Ada semuanya pada diri itu. Cuma karena kita tidak tahu, akhirnya kita ya nggak tahu. Padahal ada semua pada diri. Makanya man arafa nafsahu, kaji diri, tahu diri. Makanya kita sering nggak tahu diri karena memang nyatanya nggak tahu diri. Jangankan kepada Allah. Hadirin yang wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perlu nih salawat nih, khairul bariyah nih. Intinya tuh salawat. Ada salawat nariyah. Salawat nariyah itu namanya bukan salawat nariyah, disebut salawat nariyah itu adalah karena dia yang mengarang adalah Syekh Nariyah. Syekh Nariyah memberikan nama, yaitu adalah salawat apa namanya, kamilah, salawat yang sempurna. Sambungan tuh kalau sudah sambungannya sempurna kepada Allah dan Rasulnya, secara syariat itu sudah ada sambungannya, secara hakikat dia sudah ada sambungannya. Ya, dia bersambung secara zahir, dia bersambung secara batin. Itulah namanya salawat kamilah. Bacaannya Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salam, itu bacaannya. Salawatnya mana? Bacaan salawat sambungannya mana? Sama dengan Fatihah, Fatihahnya mana? Kalau orang membaca alhamdulillah sampai selesai, itu namanya bacaannya Fatihah. Tapi Fatihahnya ada pada diri masing-masing, salawatnya ada pada diri masing-masing. Karenanya Bapak mau membaca salawat apa, asalkan dirinya sudah betul sambungannya kepada Allah dan Rasulnya, itu sudah salawat Pak. Gak perlu nak baca-baca, walaupun gak baca-baca gak masalah. Ya dibaca tanpa mantra, dibaca tanpa mantra. Akhirnya baca salawat untuk cari rezeki, cari duit. Coba, apa salah? Sah-sah aja secara syariat. Tapi dia nggak sampai, dia orang bingung dia. Subhanallah. Apa nggak nyogok aja sekali sama Tuhan? Pak, uang 1 koper. Insyaallah. La ilaha illallah. Bagus baca salawat itu, bagus walaupun secara syariat. Dari mana? Karena sambungan itu tidak ada lain melainkan melalui Rasulullah sallallahu. Makanya ma'rifatul Rasul. Kita mesti kenal sambungan biar tahu caranya nyambung.
Kalau sudah tahu sambungan, kita mesti tahu caranya nyambung. Ini guru yang mempelajarinya, Pak. Ini biji, ini praktek nih. Ini nggak boleh dibuka di majelis khusus dia. Caranya nyambung. Kalau sudah tahu sambungan, dia harus tahu caranya nyambung. Tahu sambungan kemana nak bersambung. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Masya Allah, kadang banyaknya orang mekek-mekek di luar sana, tapi nyatanya bingung. Umpamanya saya sendiri pun dia masih bingung juga, Bu, ya. Ibaratnya seperti itulah. Ini takut juga saya berlebihan nanti ngomong, saya disangkanya sombong pula sama Bapak dan Ibu sekalian. Tidak, ya ini cuma materi saja, jangan dianggap saya menyudutkan siapa-siapa. Enggak ada niat untuk menyudutkan siapa-siapa. Artinya ini secara ilmiah dan fakta di lapangan, ya kebanyakan kan begitu. Akhirnya baca-baca tapi jadi burung beo, tak tahu apa yang dibaca. Mau salawat dia, makanya tadi khairal bariyah nadara ilayya ma anta illa. Ada kalimat Yasin. Siapa Yasin? Kanzun Atiyah. Yasin itu, Pak, kan ada surat Yasin namanya kan. Makanya ada mana? Ala Yasin Habibillah. Siapa Yasin? Itu kan dari Al-Quran. Yasin wal Quranil Hakim. Kalau Bapak dan Bunda sekalian membaca Yasin di Al-Quran, terjemahan dan tafsirnya dibaca hanya Allah yang Maha Tahu. Alif Lam Mim hanya Allah yang Maha Tahu. Kaf Ha Ya Ain Sad hanya Allah yang tahu. Kalau Allah yang tahu, ngapain ditulis di situ? Betul. Padahal Al-Quran itu di ayat yang lain, Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, untuk sebagai pembeda minal huda, petunjuk, wal furqan. Ya, jelas kan? Kalau hanya Allah yang tahu, kita tak tahu apa petunjuknya. Coba dapat petunjuk apa? Apa yang ditunjuk tuh? Kan yang namanya petunjuk ada yang ditunjuk. Yang ditunjuk itu bukan kita tak belajar tunjuknya. Kalau sekarang tunjuknya saja kita tak tahu yang ditunjuk, apalagi kepada yang ditunjuk. Hanya Allah yang tahu, katanya. Bertentangan dan akhirnya dengan ayat yang lain, disangkanya nggak ada artinya. Alif Lam Mim hanya Allah yang tahu. La ilaha illallah. Ini hanya orang-orang yang ahli hakikat makrifat, Pak, yang tahu hal seperti ini nih. Kalau cuma ngaji syarat, ya begitulah, hanya Allah yang tahu. Ya, padahal kita baca ala Taha Rasulillah ala Yasin di Al-Quran. Taha Alif Lam Mim Yasin. Ada kan? La ilaha illallah. Namanya agama nenek moyang ya begitu. Nah, juga agama nenek moyang. Naudzubillahi min dzalik. Ya patutlah kita nggak tahu bersambung. Kita nggak tahu sambung. Kita nggak tahu sambung. Baca selawat banyak-banyak. Masya Allah. Maka itu, ya, kata Jalaluddin Ar-Rumi, ada orang yang diperbudak hitungan. Ya, tapi mohon maaf nih ya, bagi yang tarekat yang memang harus dilakukan dulu, namanya jalan kan. Tapi maksudnya jangan sampai di situ. Maksudnya itu perbudak hitungan. Boy, saya tadi malam baca dikir umpamanya 50.000. Inilah diperbudak hitungan seperti ini. Tapi tak sampai kepada kenyataan dikir itu. Apalagi dia sampai sombong, sampai ujub. Oh, saya tadi malamnya banyak berzikir, katanya, sampai kalau dikir saya cerita sama kawannya tuh. Sampai dikir mulai ini dan seterusnya, jalan dari sini ke sana. Itu sudah tak sampai, Pak, dia tersesat, Pak. Maksudnya dia itu tertipu, kata Imam Ghazali. Itu orang ahli tasawuf yang tertipu. Kata Jalaluddin Ar-Rumi, dia diperbudak hitungan, membaca hitungan dia banyak-banyak, kemudian habis itu dia ujub, tak tahu pun apa dibaca kan, sekian ribu. Wah, ya Allah Rabbi, masihkah kita di situ, Pak? Kita ini dah tua, dah mau mati, masih kita dari dulu macam itu juga? Naudzubillahi min dzalik. Mohon maaf nih, biar jelas, saya nggak ada nutup nih, belak-belakan nih. Ya, kalau tersinggung lah, bukan saya niat menyinggung. Tapi kalau tersinggung, ya alhamdulillah juga, berarti dia kan mau belajar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ada orang yang diperbudak waktu. Ada orang yang, oh tadi malam saya ini bertahajud, saya puasa Senin Kemis, itu kan berkaitan dengan waktu kan. Itu orang yang diperbudak waktu, hasilnya nihil, nggak ada apa-apa. Bukan tidak boleh, boleh, itu harus kita lakukan, itu syariat, kita harus lakukan itu. Ya, akan tetapi kita mesti sampai kepada apa yang kita lakukan. Kita mesti paham apa yang kita lakukan dan tidak boleh sombong, tidak boleh ujub, nggak boleh nak cerita-cerita sama orang, batal sudah tuh. Gak ada lagi kekeramatannya. Kalaupun itu amalan itu kan identik dengan kekeramatan, Pak. Dengan jumlah dengan waktu yang banyak itu identik dengan kekeramatan. Makanya kalau orang wali nggak ada lagi cari itu. Karena itu jebakan-jebakan itu. Macam Benteng Takeshi. Tahu Benteng Takeshi itu kan ada tuh filmnya sore-sore itu biasanya tuh di TV itu. Benteng Takeshi. Ya banyak jebakan-jebakan kejebur dia kan. Macam-macam jebakannya itu Benteng Takeshi. Ya, macam itu karamat itu seperti itu. Makanya bisa ini, akhirnya kita jadikan guru dia, padahal dia orang yang tergelincir, akhirnya sama-sama nyongsep, gurunya aja nyongsep, apalagi muridnya sama-sama nyongsep tadi situ. Artinya Allah memberikan karunia kepada dia, tapi dia nggak sanggup ternyata memegang karunia itu, akhirnya dia tergelincir dia dengan karunia itu sendiri. Makanya justru cahaya yang menjadi penutup. Silau melihat matahari, nggak bisa melihat mataharinya, karena dari saking terangnya pemberian Allah. Melihat lampu seperti ini dari saking kalau lampu yang terang, silau mata kita, gak bisa melihat kita. Padahal itu adalah cahaya yang harusnya menerangi. Makanya lebih baik orang yang tersesat di dalam kegelapan daripada orang yang tersesat di jalan yang terang. Makanya yang bawa banyak ngaji itu ya orang-orang berandalan, Pak. Silakan aja. Di sini ini mau dia berandal, mantan preman, mantan prajurit, ayo kita ngaji. Tak ada cerita, sama aja kita. Cuma kan sejarah aja, duluan saya aja mengaji, itu aja bedanya kan. Duluan saya aja yang dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau perjalanan hidup banyak sekali, kita punya masa glamor, makanya kul bi fadlillah, jangan pernah putus daripada karunia wa bi rahmati dan rahmat Allah. Makanya orang yang beriman itu, Pak, senantiasa enggak pernah putus daripada harapan. Tergelincir bangun lagi, tergelincir bangun, tergelincir bangun lagi. Yang salah itu orang yang sudah jatuh tak bangun-bangun sampai mati di situ. Ya, kalau orang jatuh bangun itu biasa, namanya orang jatuh ya bangunlah. Ya mempertahankan antibodi, macam mana besok tak jatuh lagi. Ya, itu yang bangun itu dihargai hebat. Makanya di kajian kita nih, di mana Syekh Abdul Qadir Jailani sebagaimana guru-guru kita, terutama Syekh Abdul Qadir Jailani, yang muridnya itu Pak yang ngerampok dia, Pak, pertama punya murid pertamanya Syekh Abdul Qadir Jailani, itulah yang ngerampok beliau di perjalanan pada saat dia mau berjalan untuk berguru. Ya, makanya di kita ini siapapun Anda, keturunan siapapun Anda, ya dari manapun Anda, apapun suku Anda, bahkan kau mu'allaf sekalipun, bahkan kau agama apapun, kalau mau ngaji, walaupun kau belum mau bersahadat, dengarkan saja dulu. Karena insya Allah tetap kita bersama rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda yang mendengarkan ini non muslim, silahkan dengarkan dulu konsep ketuhanan kami. Kita tidak ada bisa membeda-bedakan, kita tetap ada saudara secara dahiriah. Tidak ada membeda-bedakan, apalagi sampai mengkerdilkan orang. Kalau umpamanya saya sekarang ini bisa taat kepada Allah, kalau besok saya disungkurkan oleh Allah, terjebak ke dalam kemaksiatan dan dosa yang hina dan dihinakan oleh Allah, ke yang pelacur tadi dimuliakan jadi walinya Allah. Rabi'ah al-Adawiyah dulu dia adalah seorang pelacur kalau tidak salah sejarahnya. Wali perempuan dari seorang yang pelacur tiba-tiba diangkat jadi wali yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Fudail bin Iyad dulu adalah perampok jahat, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, berhenti dari situ dia jadi kekasih Allah, jadi ulama muhaddis, ahli hadis. Ya. Termasuk Sayyidina Umar sahabat Rasulullah, jahatnya orang, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekasih Rasulullah, utusan Allah, jadi walinya Allah yang luar biasa. Banyak sekali Pak orang-orang jahat. Makanya saudara-saudara yang mengaji sampai tidak salat, Anda tersesat, silahkan ayo kita sama-sama bedah. Ya, kita sama-sama bedah. Saya tetap menghargai Anda, karena sesungguhnya Anda itu belajar dari saking semangatnya. Cuma karena tidak menemukan guru yang bersusun syariat, tarikat, hakikat, ma'rifatnya, main potong, akhirnya Anda tersesat. Makanya disinilah insya Allah yuk kita sama-sama benerin. Ya, Anda harus jujur terhadap dirinya, ya, harus jujur.
dengan catatan jangan mengkerdilkan gurunya. Ya, itu udah pangkat dia lah, nggak usah cerita. Yang penting bagaimana kita sekarang ke depan. Ya, Allah tetap menghargai kita dari manapun, bagaimanapun keadaan kita, insya Allah. Demikian hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, waktu kita sudah sampai jam 10. Ya, kita tutup dulu sampai kepada khairul bariyah, sebaik-baik manusia yang terbaik, zahirnya terbaik, batinnya terbaik. Itulah Nabi Muhammad bin Abdullah. Secara zahirnya Pak, Masya Allah, ketika berjalan Nabi Muhammad dianui dengan awak, dilindungi. Keringatnya Pak harum dijadikan mesik, makanya Ummu Sulaim tuh mengambil keringatnya dijadikan minyak Pak, karena saking harumnya. Beda dengan kita, itu zahirnya mulia. Ya, apalagi batinnya. Dan Rasulullah itu tidak mati. Ini perlu digarisbawahi. Orang yang bukan Rasulullah saja dibilang oleh Allah, la taquluna lima yuqtal fi sabilillahi amwat bal ahyaun walakin la tash'urun. Jangan kau katakan orang yang mati di jalan Allah. Siapa orang yang berjalan di jalan? Orang yang tahu kepada Allah dan berjalan kepada Allah. Walaupun kita tidak perang, tapi kita tahu jalannya kepada Allah. Inilah namanya fisabilillah. Kalau mati dia mati syahid. Syahid itu adalah bersaksi. Tapi kalau kita mati tidak bersaksi, bukan mati syahid. Walaupun akhirnya dia berperang. Makanya Sayyidina Ali ketika dia berperang, ketika ingin menebas orang kafir, kemudian diludahi mukanya, tertahan, dia nggak jadi untuk menebasnya. Kenapa? Karena dia takut mati tidak bersaksi, karena dia takut muncul daripada dirinya sendiri. Akhirnya dimaafkan orang itu. Subhanallah. Itu bedanya Pak. Kita walaupun tidak berperang, apalagi kondisi seperti ini, dalam keadaan aman seperti ini, yang paling penting itu jihad, memerangi diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri, kemudian kita musyahadah, bersaksi. Itu matinya namanya mati syahid. Kalau tidak seperti itu bukan mati syahid, mati sakit namanya. Berjuang fisabilillah itu Pak namanya di jalan Allah, tahu jalannya kepada Allah, paham kan? Fisabilillah. Jangan diikutin orang ngebom di sana, itu bukan sabil itu. Di jalan Tamrin itu bukan di jalan Allah tuh. Ada dia apa tuh? Ada dia lagi di Bali itu. Enggak menyaksikan Allah, main bom sana bom sini. Cara sama syariat aja tak betul. Kalau sudah dikomando, kalau sudah betul secara syariat, perang orang ahli tasawuf itu Pak, Indonesia ini dimenangkan oleh orang-orang ahli makrifat, wali-walinya Allah. Bukan tak boleh perang, ada waktunya. Syariatnya ada waktunya. Jadi nggak lembek orang apa itu, tetap dia kekar semangat. Nggak beda lah, pokoknya dengan yang lain itu nggak beda. Cuma ada waktunya, kapan waktunya dan keadaannya. Tapi tetap dia musyahadah, bersaksi. Jadi matinya tetap bersaksi. Walaupun berperang di zaman Nabi, ada orang yang ahli perang banyak membunuh orang kafir, tapi Nabi sudah mengatakan dia nanti mati kafir. Nyatanya setelah dia mati memang terbunuh, dia mengeluarkan kata-kata kafir, dia tidak bersaksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya yang terpenting bagaimana ketika kita ini mati, yaitu adalah mati syahid, mati bersaksi. Kalau kita nggak tahu apa yang disaksikan, bagaimana mungkin kita mati syahid? Bagaimana mungkin kita mati bersaksi? Hadirin yang dirahmati, secara hakikat kita mati itu hari-hari. Kenapa kita mati? Ketika mati itulah kita bersaksi. Kalau tak mati mana mungkin kita bersaksi? Betul. Makanya suruh mati sebelum mati, mutu qabla an tamut. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sambungkan rohani kita, ya, sambungkan sampai kepada sambungan guru, bersambung juga batin bersambung juga batin kita. Jadi sambungkan. Kenapa kita mengharapkan barak? Mereka itu tidak mati. Ya, mereka itu tidak mati. Makanya dalam sebuah hadis qudsi dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, annan nabiyyu wal auliya'u yusalluna fi kuburihim kama yusalluna fi buyutihim. Silakan baca di dalam kitab Insanul Kamil Ibnu Arabi. Ya, itu hadis hadis qudsi. Annan nabiyyu, sesungguhnya nabi, wal auliya, dan para wali, yusalluna fi kuburihim, mereka itu salat di kubur-kubur mereka, fi kuburihim kama yusalluna fi buyutihim, sebagaimana mereka salat di rumah-rumah mereka. Tak mati Pak, yang mati ini jasad. Walaupun orang ahli dosa itu kan tak mati Pak, cuma mereka itu kan tersiksa rohnya, makanya itu nggak bisa kemana-mana. Tapi kalau orang sudah terbebas dari duka, terbebas daripada segalanya Pak, mati dia masih bisa beraktivitas, paham kan?
Kalau orang banyak dosa Pak, nggak kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi dia, ya jangankan kita nak membantu orang yang hidup, ya. Kalau orang yang sudah terbebas dari semua itu, ahli Allah, apalagi kasih Allah, contohlah Pak, ya. Contoh, Rasulullah sudah meninggalkan, tapi orang Mekah ke Mekah Madinah itu kaya semua Pak, karena ada makamnya Rasulullah dan jejak jelasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang mati bisa memberi manfaat kepada orang hidup. Paham? Guru sekumpul di Kalimantan, ya, beliau sudah meninggal secara jasadnya, tapi dia bisa menghidupi orang banyak Pak, tetangganya apanya semuanya kaya yang jualan di situ, yang menjadi pengikutnya kaya-kaya semua. Orang mati bisa menolong orang hidup. Siapa sebenarnya yang mati? Siapa sebenarnya yang hidup? Coba, kita ini kadang mati Pak walaupun hidup. Yang mati itu yang hidup. Wali Songo itu kedatang ke Sunan Ampel, orang di sana dikaya-kaya semuanya dibuatnya. Duit itu infak dan seterusnya itu banyak sekali. Yang mati memberikan manfaat ekonomi bahkan kepada yang hidup. Apalagi secara ilmu Pak turun-temurun. Coba, kita yang hidup ini nggak ada manfaat, mati kita. Bangkai berjalan. Makanya orang yang tidak salat itu dikatakan oleh Nabi yaitu adalah bangkai berjalan. Jangan pula kita jadi bangkai. Sama diri aja nggak manfaat, apalagi kepada orang lain. Kita ini hidup sosial itu Pak. Di dalam Islam itu sesungguhnya 90% itu hidup kita bersosial. Kalau ritual agama itu cuma dia tak sampai 10%. Ya, tapi semuanya harus dilaksanakan. Tapi ada yang paling maksimal ini hubungan sosial kepada makhluk, kepada manusia, kepada siapapun. Aturan-aturan itu, karena semuanya hakikat baik perbuatan Allah dan kita melayani Allah. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, makanya bertemu kepada sebelum kita mati bertemu kepada Rasulullah. Mohon maaf, ya, saya pernah dibaiat langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dijemput oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Mungkin ini fitnah kalau saya cerita ya. Ya terserah Bapak lah mau percaya atau tidak. Yang jelas apa yang saya alami ya memang itu rahasia urusan saya dengan Allah. Cuma saya ceritakan di sini. Ya, saya dibaiat langsung ya. Sebelum saya ketemu dengan guru dahir saya sudah dibaiat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi guru dahir saya, guru manusianya itu tinggal mensahihkan Pak. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dengan sambungan ini. Sebelum kita mati mudah-mudahan kita senantiasa berjumpa dengan guru sejati kita, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin Allahumma amin. Demikian kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ketika ada kehilapan dan kekurangan. Ya, karena itu keluarnya dari saya dan kebenaran itu semua datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala.